every day goes, every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Not my Di sini kami ingin mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Teknik. Sebelum itu perkenalkan namanya dulu Bang. Nama saya Christian Dari Stambo, dari Stambo 24, jurusan apa Bang? jurusan D3 Teknik Mesin. Di sini kami mau tanya tentang tugas kami, yaitu narasi mahasiswa tentang kesehatan mental dan bagaimana itu bisa terbentuk dari pengalaman sosial Abang. Nah, yang pertama itu kami mau bertanya tentang bagaimana sih Abang mengartikan kesehatan mental itu, dan dari mana kata-kata itu atau pemahaman tentang kesehatan mental itu Abang dapat, mau dari keluarga, teman, atau lingkungan atau media sosial? Kesehatan mental yang saya dapat itu dari media sosial. Ya, sebagai mahasiswa, kesehatan mental yang mengarah sebagai mahasiswa itu yaitu tidak depresi pada saat memikirkan mata kuliah, atau bagi abang-abang yang udah lagi menyusun skripsi kan, kesehatan mental itu juga sangat penting bagi mereka juga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa narasumber memaknai kesehatan mental sebagai sebuah aspek penting yang berfungsi untuk mencegah depresi dan menjaga ketahanan diri, khususnya dalam menghadapi tekanan akademik seperti perkuliahan dan penyusunan skripsi. Pemahamannya mengenai konsep kesehatan mental ini utamanya diperoleh melalui media sosial yang menunjukkan peran platform digital sebagai sumber informasi utama bagi mahasiswa mengenai isu-isu psikologis. Oke teman-teman, di sini kami ingin mewawancarai tentang kesehatan mental pada mahasiswa. Nah, di sini ada salah satu mahasiswa yang ingin saya wawancarai dari Fakultas Ilmu Sosial. Boleh sebutkan nama? Oh, nama saya Priska Arwan dari Pendidikan Sejarah 23. Coba kakak ceritakan pengalaman sosial atau interaksi di kampus yang paling mempengaruhi cara pandang kakak terhadap kesehatan mental, baik secara positif maupun negatif. Lingkungannya ini kan. Kalau lingkungan itu kakak sering ikut-ikut dengan kelompok-kelompok bimbingan konseling. Di sana itu mereka itu dapat dijadikan kita itu sebagai orang-orang yang untuk dikonseling. Jadi kakak itu sebagai orang, nanti kakak itu menceritakan kehidupan kakak, dan juga nanti mereka itu memberikan solusi, memberi dukungan, semangat, seperti itu. Dari wawancara ini terlihat bahwa ikut bimbingan konseling di kampus sangat memengaruhi cara pandang narasumber tentang kesehatan mental. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa berbagi masalah dan minta bantuan itu penting untuk mendapat dukungan, solusi, dan semangat. Ini menunjukkan bahwa adanya layanan konseling di kampus bisa membantu mahasiswa menjaga kesehatan mentalnya. Jadi hari ini kami mewawancarai salah satu mahasiswa Fakultas FE tentang kesehatan mental. Sebelumnya, perkenalkan nama kakak siapa, jurusan, sama Stambu berapa? Perkenalkan, saya Esi Laura Amanda dari Prodi Ilmu Ekonomi dan Stambu 24. Bagaimana kakak? Perkenalkan, nama saya Alexa Angelika dari Prodi Ilmu Ekonomi Stambu 24. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, sebagai mahasiswa kan seringkali ada tekanan atau ekspektasi dari lingkungan kampus misalnya. Bagaimana kakak memaknai perasaan seperti stres, cemas dalam konteks tersebut? Apakah kakak merasa nyaman untuk membicarakannya dengan orang lain? Dan mengapa demikian? Serta menurut kakak, bagaimana seharusnya komunitas kampus membangun lingkungan yang sehat secara mental bagi para mahasiswa? Menurut saya ya,
untuk membangun itu sendiri tergantung perspektifnya dari perorangan masing-masing ya. Kalau dari menurut saya sendiri, jika ada saya mempunyai teman dekat, saya akan lebih menceritakan apa yang saya alami selama perkuliahan tersebut ke teman saya. Nah, jadi menurut saya dengan saya menceritakan gitu, saya merasa lega sendiri, dan mereka juga pasti, teman saya juga pasti memberikan saya semangat juga, memberikan saya kata-kata motivasi juga untuk agar kehidupan perkuliahan saya itu tetap berjalan seperti itu. Sama juga kayak dia. Dari wawancara dengan 2 mahasiswa Fakultas Ekonomi, kita belajar bahwa dalam mengatasi stres sebagai mahasiswa, kuncinya adalah punya cara sendiri untuk mengelola perasaan. Seperti yang diceritakan narasumber, curhat dengan teman dekat bisa sangat membantu untuk merasa lebih lega dan dapat dukungan. Selain diri sendiri, lingkungan kampus juga punya peran besar. Lingkungan kampus yang sehat menurut mereka adalah tempat di mana semua orang saling menyemangati, saling mendukung, dan tidak saling menjatuhkan. Jadi kesehatan mental itu butuh usaha dari diri kita sendiri dan juga dukungan dari orang-orang sekitar kampus. Halo semuanya, di sini kami akan mewawancarai mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Sebelumnya perkenalkan nama kau siapa? Perkenalkan, nama saya Brian Bahwa, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Stambu 25. Perkenalkan, nama saya Irfan Kautsar Nasution, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Stambu 25. Baik, Bang. Apakah ada hal lain terkait kesehatan mental dan pengalaman sosial selama kuliah yang menurut Abang penting untuk disampaikan dan belum tercakup dalam wawancara ini? Menurut saya, hal yang sering terlewat adalah rasa kesepian dan tekanan untuk selalu terlihat baik-baik saja. Kadang hal kecil seperti itu menumpuk dan sangat mempengaruhi kesehatan mental. Tapi sering tidak dibicarakan karena dianggap hal sepele. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, kesehatan mental mahasiswa ditentukan oleh 2 hal, yaitu diri sendiri dan lingkungan. Dari diri sendiri, pentingnya punya cara mengatasi stres seperti curhat. Namun seringkali masalah seperti kesepian dan tekanan untuk tampil baik-baik saja justru disembunyikan, padahal itu dapat membebani. Dan dari lingkungan, kampus perlu menjadi tempat suportif, saling mendukung, dan aman untuk berbagi. Kesimpulannya, menjaga kesehatan mental butuh usaha mengelola diri sendiri dan lingkungan dari lingkungan kampus yang positif.